Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudara-saudara, pada hari ini kita akan berbicara masalah menentukan topik dan judul skripsi. Ini adalah bagian dari mata kuliah Language Research. Oke, kita mulai. Menentukan topik penelitian ya. Seorang peneliti itu dapat menemukan topik baik dari pengalaman hidup sehari-hari ataupun dari pembacaan literatur. Oke. Contoh seorang peneliti itu Anda misalnya ya, sebagai seorang peneliti melihat anggota keluarga Anda yang sudah tua, itu kok cenderung tidak suka menggunakan komputer ya. Kemudian Anda membandingkan dengan keluarga yang lebih muda. Dengan menggunakan logika induktif, Anda sebagai peneliti menemukan sebuah gagasan. Oh, ternyata orang tua cenderung lebih sulit menggunakan komputer daripada orang muda. Nah, Anda sebagai peneliti kemudian mencari literatur ataupun research yang terdahulu ya tentang masalah ini, terutama yang membahas hubungan antara umur dengan tingkat adaptasi terhadap teknologi baru ya. Nah, kemudian guys, langkah ini kemudian membantu si peneliti, membantu Anda sebagai peneliti untuk menyusun pertanyaan penelitian. Misalnya, what attitude do older people have towards computer? Atau do older people value what computers could do for them? Oke, ini kalau model kualitatif misalnya. Jika menggunakan metode kuantitatif, maka Anda akan menyusun hipotesa misalnya. Older people are more likely to experience technology anxiety than younger people misalnya. Atau older people place more value on interpersonal communication than on computer-mediated communications. Nah, begitu ya. Kemudian banyak dari mahasiswa itu yang bertanya, Pak, bagaimana menentukan topik dan judul penelitian ya? Nah, topik penelitian itu sebetulnya bisa di search ya, melalui internet ya, bisa melalui internet banyak sekali ya. Kemudian juga bisa melalui online library, perpustakaan online itu juga bisa. Kita bisa membaca berbagai macam topik dan judul-judul penelitian maupun skripsi ya yang ada di sebuah universitas ya, ataupun lembaga-lembaga yang menyediakan database. Banyak sekali artikel ribuan bahkan jutaan ya. Ini bisa menjadi sumber inspirasi ya. Nah, terkait dengan pembelajaran dan pengajaran bahasa Inggris, teaching and learning process, teaching foreign language, especially English, itu biasanya topik itu terbagi dalam misalnya teaching and learning. Itu ada banyak topik ya. Ini hanya sekedar saya berikan gambaran saja ya. Banyak yang belum saya tulis di sini ya. Collaborative learning, learning with technology, online learning, communicative approach, dan sebagainya ya. Kemudian juga Anda bisa menulis topik tentang kurikulum ya. Ada kurikulum of senior high school, kurikulum of higher education, eh, kampus merdeka ya, pakai K ini ya. Kemudian English kurikulum ya di kurikulum Kurtilas ya di SMA, SMP. Kemudian membandingkan antara kurikulum satu dengan yang lain, comparing or comparison between two curriculum. Kemudian juga Anda bisa menulis tentang teacher professional development. Misalnya Learning Organization for TPD, Teacher Professional Development, Community of Learning, ya, kemudian metode-metode yang lain yang bisa diteliti untuk apa? Untuk menulis ya tentang Teacher Professional Development ya. Kemudian tentang bahasa sendiri itu banyak sekali yang bisa diteliti. Language and advertising, language and community, language and culture, language and gender, language and literacy, language and power, dan sebagainya. Banyak sekali. Nah, ini kalau Anda mulai menulis skripsi, maka you have to start from now. You have to, dig out a lot of information that inspire you to write the title of your skripsi ya. Jadi harus banyak mendapatkan inspirasi, banyak membaca skripsi, banyak membaca penelitian-penelitian ya, artikel-artikel jurnal ilmiah ya, seperti itu. Oke. Kemudian
Mengajukan judul penelitian ya. Langkah pertama dalam menulis skripsi tentu saja adalah mengajukan judul penelitian. Seorang mahasiswa yang akan menulis skripsi biasanya mengajukan beberapa judul penelitian ke program studi. Ada juga program studi yang memiliki mata kuliah seperti metodologi penelitian dan mahasiswa sudah diajak untuk mendapatkan judul untuk penulisan proposal skripsi. So are you, okay? You are going to have the title of your skripsi, and I'm going to guide you in finding the title of the skripsi, guys. Okay. Perlu dicatat, guys, bahwa pendekatan penelitian akan menentukan model judul penelitian atau judul skripsi. So, for example, if you use a qualitative approach, of course, the title of your skripsi will be different from those who use a quantitative method. Okay. It's gonna be different. Oke, bisa dilihat dari judul-judulnya. Ini akan kelihatan beda banget antara penelitian kualitatif, penelitian kuantitatif ya. Nah, maka Anda sebetulnya juga harus sudah matang ya mempelajari perbedaan dua metode ini. Pilihan terhadap salah satu metode akan berimplikasi pada judul penelitian skripsimu, guys ya. Nah, kita lanjut. Nah, ini sekedar contoh saja, judul-judul skripsi penelitian pendidikan bahasa Inggris yang menggunakan metode kualitatif, misalnya an analysis of teacher strategies, comparative study those who taught, okay, an analysis of student speaking anxiety, effectiveness of kid song, the implementation of collaborative strategy, the implementation of key strategy, dan sebagainya. Ya, biasanya kalau judul skripsi kualitatif itu tidak membandingkan ya, jadi tidak ada gambaran korelasi antara ya, hubungan antara, pengaruh antara ya, seperti itu nanti kita pelajari dalam model kuantitatif ya. Nah, ini contoh judul skripsi kuantitatif. A correlation between student mastery, okay, correlation. Jadi kalau Anda menulis judul korelasi, itu artinya Anda menulis judul skripsi kuantitatif ya. Membandingkan antara X dan Y. Oke. Apakah ada korelasi antara X dan Y? Oke. Nah, Anda sebetulnya bisa sekali lagi searching. So you can search on computer, on internet. Okay. There are a lot of examples of the title of the skripsi on the internet, guys. So just search, okay? Keep searching on the internet, and you're gonna be having a lot of samples of titles of skripsi ya. Nah, kemudian bagaimana strategi mengembangkan judul, guys ya. Nah, tanyakanlah beberapa pertanyaan berikut ini kepada diri Anda. Apakah judul dalam bidang penelitian saya yang akan menarik bagi pembaca? Apakah judul penelitian saya itu akan menarik pembaca? Ini harus ditanyakan ya. Kalau nggak menarik, ya nggak usah ditulis sebagai judul. Apakah ada sesuatu yang baru, berbeda, dan menarik terkait dengan bidang yang saya teliti? Oke. Kadang-kadang banyak mahasiswa yang hanya mencontek judul skripsi yang lalu yang ditulis oleh mahasiswa lain, kakak kelas misalnya. Nah, kalau judulnya sama persis ya, ini bisa jadi tidak memberikan novelty. Okay, so if you are just writing the same title, okay, as the previous studies done by your friends, for examples, it is not going to give a novelty, okay, to offer a novelty. Tidak memberikan novelty, kebaruan ya. Jadi skripsi penelitian yang bagus itu memberikan kebaruan, menawarkan kebaruan ya, novelty. Kemudian apakah 3 atau 4 kata kunci yang akan membuat penelitian saya unik ya? Ini kata-kata kunci yang membuat penelitian Anda itu unik. Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan itu dapat menjadi basis Anda untuk mengembangkan judul skripsi. Yes. Nah, kemudian bagaimana saya dapat membuat judul penelitian yang lebih hidup? Ya, setiap kata dalam judul yang dipilih haruslah dapat menambah nilai dari judul Anda, guys ya. Contoh-contoh kata yang bergaris di bawah ini adalah kata-kata yang tidak menambah nilai dari judul penelitian. Misalnya, a study of the factors affected the language mastery among university students.
Jadi kata yang a study of the factors. Ini sebetulnya tidak memberikan tambahan apa-apa sebetulnya ya. An investigation into some psychological aspect of English proficiency. Nggak menambah apa-apa ya. Judul di atas menjadi lebih efektif jika diganti menjadi judul berikut ya. Factors affecting the language mastery among university students. Atau some psychological aspects of English proficiency. Ya, jadi a study of sama an investigation dihilangkan. Kata-kata lain yang membuat judul tidak efektif dan bertele-tele misalnya an inquiry, analysis, evaluation, assessment. Oke. Kurang to the point ya, kurang ringkas. Oke. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah judul dapat berupa kalimat tanya, guys ya? Judul yang berupa kalimat tanya pada umumnya digunakan dalam penulisan makalah. In the conference or seminars. Judul yang berupa kalimat tanya biasanya juga digunakan dalam abstrak yang dikirimkan ke forum konferensi atau seminar internasional. So, if you guys want to send your papers to the international seminars or conference, it is okay for you to have a title in the form of questions because it will attract the people, guys. Okay, jadi akan lebih menarik kalau pakai judul kalimat tanya. Tapi kalau skripsi nggak umum ya. Judul dengan kalimat tanya dapat diawali dengan auxiliary seperti does, who, would, will, atau kata-kata kalimat tanya. We have question, WH question, what, why, when, which, why, who. Contoh, do English teachers have specific method to teach millennials? If English teachers could choose to make their own curriculum, would they design one with good knowledge? Why do some female students speak English more fluently than others? When do foreign language readers look up the meaning of unfamiliar words, the influence of task and learner variables, dan seterusnya. Oke. Next, apakah kata inovatif dan novel dapat digunakan untuk menunjukkan kebaruan penelitian kita ya? Ya, maunya si peneliti misalnya ingin menunjukkan bahwa penelitian saya ada novelty-nya, ada kebaruan. Kemudian dikasih kata-kata novel. Nggak begitu, guys, ya. Itu nggak bisa, ya. Kalau Anda melakukan googling, judul-judul skripsi, tesis, disertasi, maupun artikel, maka Anda akan mendapatkan kesulitan untuk mendapatkan kata inovatif atau novel, ya, yang digunakan menulis judul. Jarang sekali kita melihat itu, bahkan nggak ada. Judul kok katanya ada kata novel, ada inovatif ya. Ya, karena kata inovatif dan novel itu tidak serta-merta menunjukkan bahwa penelitian Anda menawarkan kebaruan. So when you are writing the term innovative and novel, it does not mean that your research offers novelty, guys. Okay, you understand? Okay. So imagine, bayangkan, the title of your research contains the word novel approach in the language teaching. But the content is the old approach in the language teaching. Okay, so it's gonna be funny. Lucu sekali kalau judulnya ada novel approach in language teaching, tetapi isinya cara-cara kuno, pendekatan kuno dalam pembelajaran bahasa. Lucu ya. Lalu bagaimana Anda dapat menekankan bahwa isu yang Anda tulis adalah sebuah hal baru ya? Kata-kata yang bisa digunakan adalah misalnya computerized, technological, guaranteed ya, performance, effective, dan sebagainya. Itu sudah menunjukkan novelty. Oke. Kemudian kata-kata mana yang harus ditulis dalam huruf besar? Ini menjadi isu ya, sering sekali menjadi isu. Anda dapat melakukan dua cara. Yang pertama adalah dengan menggunakan huruf besar pada setiap huruf pertama dalam setiap kata dalam judul. Kecuali artikel ya, and the itu huruf kecil. On, by, in, of, preposisi itu juga huruf kecil ya. Jadi huruf besar di awal kata, specifying, N huruf kecil, evaluating besar, software besar, for kecil, English learning. Methods for comparing American and British English. A natural language for solving problems in cross-cultural communication. Anda bisa membedakan itu ya. Jadi ada huruf besar di setiap kata kecuali preposisi dan artikel. Oke. Untuk cara yang kedua, gunakan huruf besar pada kata pertama saja. Oke. Kata-kata selebihnya dalam judul ditulis dengan huruf kecil. Contoh, specifying and evaluating software for English learning. Ya, jadi hanya S saja. E-nya kok gede ya? Karena English ya. English itu gede terus E ya. Methods for comparing American and British English. Ya, comparing kecil ya. Yang gede hanya M. Kenapa American
A sama B ya, sekali lagi tadi menunjukkan negara ya. Itu huruf gede ya. Nah, seperti itu guys. Oke. Nah, next. Nah, bagaimana dengan penggunaan kata benda atau kata kerja? Enaknya kalau buat judul itu gunain kata benda atau kerja sih ya. Dalam membuat judul, dua macam kata bisa digunakan, yaitu kata benda atau noun, dan kata kerja atau verbs. Utamanya kata benda abstrak, abstract nouns. Oke, Woolwork itu mengatakan bahwa penggunaan kata kerja dalam judul eh, menyarankan, si Woolwork ini menyarankan penggunaan kata kerja. Itu lebih baik ya daripada kata benda abstrak karena efektif ya, efisien. Penggunaan kata kerja lebih efektif, mudah dipahami, mampu menghemat 2 sampai 3 kata. Lihat contoh tabel berikut ya. Yang kiri itu pakai benda abstrak, kata benda abstrak panjang, ya kan? Yang kanan pakai kata kerja. Misalnya yang pakai kata benda abstrak, the specification and the evaluation of software for English learning. Panjang ya. Dipendekin pakai kata kerja. Specifying and evaluating software for learning English. Kemudian misalnya method for comparison of British English and American English. Methods for comparing British and American English. Oke, dan sebagainya. Kemudian selain itu, untuk efektivitas penggunaan kata, guys, penggunaan kata kerja itu juga akan mengurangi penggunaan kata benda dalam judul. Kata benda dalam judul tetap digunakan, tetapi kata benda dalam judul berfungsi sebagai kata kunci saja. Sebagai contoh, kata kunci dari judul pertama adalah software. Kata kunci dalam judul kedua adalah British English and American English. Sedangkan kata kunci dalam judul yang ketiga adalah natural language dan cross-cultural communication. Nah, bila kata sifat digunakan dalam judul, guys, pilihlah kata sifat yang memberi keunikan dari judul seperti low cost, robust, powerful, scalable, dan kata sifat seperti reliable. Kata sifat seperti reliable hanya bisa digunakan ketika area penelitian Anda belum ada yang dapat menghasilkan sistem ataupun hasil yang reliable. Oke, good. Nah, kemudian bagaimana strategi untuk membuat judul pendek ya, terutama untuk penulisan artikel jurnal, jumlah kata menjadi isu penting. Banyak jurnal yang membatasi penggunaan kata dalam judul artikel. Cara efektif adalah mengganti kata-kata yang bukan kata kunci dengan sinonim kata yang lebih pendek ya. Selain mengubah kata benda abstrak menjadi kata kerja, ini juga bisa dengan sinonim, dengan kata-kata lebih pendek. Misalnya utilize ya, itu ganti aja dengan use ya, sport, aid ya, require, need, prohibit, block, guarantee, answer, facilitate, is, determine, fix, dan sebagainya. Oke, alright. Juga kata sifat atau kata sifat ya, kata benda dulu. Lihat di kanan ya, atas. Modification bisa diubah menjadi change, improvement, advance, investigation, study. Oke, kemudian kata sifat panjang primary, diganti pendek main, necessary, needed, innovative, new atau novel. Oke, good, etc. Apakah penggunaan artikel, misalnya a and the, itu perlu? Meskipun sebuah judul bukanlah sebuah kalimat lengkap, aturan grammar harus diterapkan, guys. Ini berarti bahwa kata benda yang ditulis harus diberi artikel jika diperlukan, meskipun artikel tersebut akan memperpanjang judul ya. Berikut adalah contoh ya. Survey of importance of improving use of artificial intelligence, misalnya. Kata survey, guys, lihat, kata survey dalam judul di atas, termasuk kata benda yang bisa dihitung atau countable nouns. Dalam tata bahasa Inggris, kata benda yang bisa dihitung harus memakai artikel. Oke, jadi versi yang benar itu a survey of importance of improving use of artificial intelligence. Untuk kalimat alternatif lain, judul di atas juga dapat menggunakan the. Seperti the survey of importance bla 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 bla. Jadi seperti itu. Oke. Tetap harus menggunakan artikel kalau dia bisa dihitung, countable noun. Oke. Nah, sebagai catatan, artikel the dapat ditempatkan di depan kata survey dan use karena dalam tata bahasa Inggris, jika ada dua kata benda dihubungkan oleh of, ya, noun, of, noun, ya, maka kata benda yang pertama didahului oleh artikel the. Artikel the tidak dipakai dalam penggunaan kata benda yang tidak bisa dihitung. Uncountable noun seperti lack, feedback, equipment. Lihat contoh, lack of English exposure among children in slum areas, feedback and optimal sensitivity,
Jadi nggak boleh the feedback, the lag ya, karena itu uncountable. Oke. Nah, latihan guys ya, latihan. Setelah kita bahas, mari kita latihan ya. Satu, carilah informasi dan inspirasi tentang judul skripsi yang akan Anda tulis dengan mencarinya di internet ataupun online library. Jadi, searching guys ya, searching dulu. Coba searching tentang judul skripsi. Banyak sekali. Ingat, jangan menulis judul yang sama persis dengan skripsi yang sudah ada, karena skripsi Anda tidak akan memiliki novelty jika sama dengan skripsi yang sudah pernah ada, ya. Nah, dengan mengingat ini, maka tulislah minimal 3 judul skripsi, lalu berilah informasi dalam tanda kurung apakah judulnya kualitatif atau kuantitatif. Jadi judul, kemudian di dalam kurung dikasih keterangan, kuali atau kuanti. Oke? Oke, nah Anda juga harus paham ya, jangan sampai bahwa judul kuanti itu nanti ditulis kuali di dalam kurung ya. Oke, pahami dulu kualitatif, kuantitatif. Kemudian yang keempat, kirimkan judul skripsi ke MS Teams ya di meeting 3 guys. Saya sudah membuat file dan folder di sana. Kemudian minggu depan itu Anda akan berkonsultasi dengan saya tentang judul skripsi. Oke, pada pertemuan minggu depan. Oke, bisa online, bisa offline guys. Okay. Okay, that's all, guys, for our meeting today. And thank you very much for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.